Allah, alhamdulillah di kesempatan sudah mulai menjelang siang ya, sudah hampir pagi. Kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di waktu yang penuh berkah sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa di setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berbagai ziyadatul khair ya, berbagai bertambah terus kebaikan, baik itu kebaikan untuk urusan dunia kita dan kebaikan untuk urusan akhirat kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita ya, mudah-mudahan semakin melembutkan hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu keistimewaan dalam Islam ya, bahwa dalam Islam itu ada bagaimana merawat persahabatan itu bisa sampai ke surganya Allah, bahwa dalam Islam itu persaudaraan atau persahabatan itu adalah salah satu nikmat yang Allah, nikmat paling besar ya yang Allah berikan, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 103 bahwa di sini Allah menyatukan ya, Allah mempersaudarakan gitu. Di sini bahwa dalam Islam itu begitu menjunjung tinggi persahabatan, begitu menjunjung tinggi persaudaraan, karena merupakan nikmat paling besar ya setelah Islam itu adalah persahabatan. Di sini dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkuru, dan ingatlah nikmat Allah alaikum kepada kalian, izkuntum a'da, bahwa kalian itu pada masa jahiliyah itu a'da, bermusuh-musuhan ya, pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melembutkan qulubikum, hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan karena nikmat Allah lah ya, dan jadilah kalian itu berkat nikmat Allah menjadi orang-orang yang ikhwana, bersaudara. Jadi bahwa Allah yang melembutkan hati ya, yang menjadikan kita bersaudara. Bukan bersaudara itu, bersahabat itu bukan karena harta, bukan karena tahta ataupun satu marga, tetapi betul-betul karena taufik ya, taufik dari Allah yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Anfal ya diingatkan, lau anfaqta, wahai Muhammad, kalaupun anfaqta, engkau menginfakkan, mafil ardi jami'an, seluruh kekayaan yang ada di bumi ini, ma'alafta baina qulubihim, bahwa kamu Muhammad tidak bisa mempersatukan hati mereka, walakin Allah, tetapi Allah lah, allafa bainahum, yang sudah mempersatukan hati mereka. Nah di sini jadi berkah karunia dari Allah ya, bahwa persaudaraan, ukhuwah Islamiyah ya, bahwa persahabatan itu adalah nikmat besar dari Allah, dan kita wajib untuk menjaga, kita wajib untuk merawatnya, bahwa persahabatan itu sampai ke surganya Allah. Nah di sini dalam salah satu syair dinyatakan bahwa iza kunta fi ni'matin, jika kamu mendapatkan nikmat, far'aha, maka rawatlah baik-baik, fa innal ma'asiya, karena sesungguhnya kemaksiatan, tuzilun na'am, bisa mencabut nikmat Allah. Alhamdulillah, dinul Islam ya, agama Islam adalah agama yang syamil, agama yang sempurna, syamil mutakamil ya, sempurna, berbagai hal itu dibahas, bahwa Islam itu begitu sempurna. Dan di sini ya dijelaskan dalam surah Al-Maidah bagaimana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi berbagai hal itu dibahas dalam Islam. Nah di sini diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih ya, bahwa
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa tarokna Rasulullah sudah meninggalkan kami sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah wafat, wa ma ta'irun dan tidaklah seekor burung yuqallibu janahaihi yang mengepakkan kedua sayapnya fil hawa di udara illa wa huwa yazkuru lana minhu ilman, kecuali beliau sudah menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya. Jadi apapun ya sepeninggal Rasulullah bahwa sudah diterangkan ilmu tentang hal itu, termasuk diantaranya ilmu tentang bagaimana menjaga persaudaraan, bagaimana menjaga persahabatan, dan apalagi ya terutama bagi para tolib ya, para penuntut ilmu. Nah, bahwa kita menjadikan teladan ya para salafus salih ini, bagaimana contoh teladan mereka dalam menjaga persahabatan, dalam menjaga persaudaraan. Di antara salah satu wasiat dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa ya ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah, tarohamu, saling berbelas kasihanlah di antara kalian ya, fima bainakum, di antara kalian, fa innakum, karena sesungguhnya aqallun nas, yang paling sedikit jumlahnya adalah orang yang seperti itu. Jadi kebanyakan tidak seperti ini ya, tidak tarahum. Sehingga Hasan Al-Basri beliau berwasiat, memberikan amanah ya, ya ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah, tarohamu, kalian itu harus saling berbelas kasih, harus saling menyayangi, fima bainakum, di antara kalian, fa innakum, karena sesungguhnya aqallun nas, orang yang seperti ini adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Tentu saja kita berharap ya bahwa persahabatan kita itu bukan hanya di dunia saja, tetapi persahabatan itu bisa langgeng menghantarkan kita untuk bisa reuni ya bersama-sama di syurganya Allah, sebagaimana dalam firman Allah ya di surah Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa naza'na, dan kami cabut, kata Allah ya, ma fi sudurihim, apa yang ada dalam dada mereka, min ghillin, yaitu berupa kebencian, ikhwana, sehingga mereka menjadi orang yang bersaudara, ala sururim mutaqabilin, ala surur, mereka duduk ya di atas surur, mutaqabilin, berhadap-hadapan, ala sururin, di atas permadani. Nah, jadi ini digambarkan ya bagaimana ketika seorang hamba dengan hamba lainnya bersaudara, bersahabat sampai surganya Allah, sampai sama Allah digambarkan dalam surah Al-Hijr bahwa wa naza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim, apa yang ada dalam hati mereka, min ghillin, jadi tidak ada kebencian ya, sudah Allah cabut kebencian, sehingga menjadi ikhwana, menjadi bersaudaranya itu sampai ke surganya Allah, ala sururi mutaqabilin, berhadap-hadapan ya, duduk berhadap-hadapan di surga, di atas permadani, saling mencintai dan saling mengasihi. Nah, di sini ada beberapa kiat ya supaya kita bisa menjaga persaudaraan, bahwa yang pertama tentu saja membangun persahabatan itu harus karena Allah. Imam Malik rahimahullah dikatakan ya kepadanya bahwa kenapa, jadi Imam Malik ketika ditanya ya kepadanya, kenapa engkau menulis kitab Al-Muwatta, padahal sudah banyak para ulama yang menulis ya semacam itu. Nah, maka Imam Malik menjawab bahwa maka nalillah, apa-apa yang dilakukan karena Allah, baqin, akan tetap bertahan lama. Jadi kayak misalnya beliau itu betul-betul melakukan itu karena Allah ya. Walaupun sudah banyak kitab-kitab yang lain ya, tapi kalau kitabnya ditulisnya karena popularitas, karena ingin profit di dunia, maka itu akan cepat hancur. Tetapi Imam Malik, seorang ulama besar ya, ulama imam mazhab, bahwa ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta, padahal sudah banyak orang-orang yang menulis tentang kitab yang isinya semacam itu, maka beliau dengan penuh percaya diri menjawab bahwa maka nalillah,
Pokoknya apapun yang dilakukan karena Allah bakin akan tetap bertahan lama. Wa makana li ghairillah, dan apapun yang dilakukan bukan karena Allah zailun. Zail akan cepat sirna. Sama ya. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan betul-betul karena Allah. Ya alhamdulillah kita juga kajian ini sudah berjalan lumayan lama ya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya makana lillah. Apapun yang kita lakukan karena Allah bakin akan tetap bertahan lama. Wa makana li ghairillah, dan apapun yang dilakukan yang bukan karena Allah zail akan cepat sirna gitu ya. Nah, jadi bahwa persaudaraan, persahabatan yang dibangun tujuannya bukan hanya dunia ya, tetapi betul-betul karena Allah, maka tidak akan kalau hanya tujuan dunia maka tidak akan tahan lama, tetapi sebaliknya kalau betul-betul karena Allah maka akan bertahan lama. Nah, ketika dunia hilang, maka akan hilang persaudaraan. Tapi ketika persaudaraan dibangun karena Allah, maka akan langgeng, tahan lama gitu ya. Kita ingat yang pernah dibahas, ada sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, Allah akan melindungi fi dhillihi, dalam naungannya, dalam lindungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya ya 7 golongan yang Allah akan memberikan perlindungan, di mana pada hari itu tidak ada yang bisa memberi perlindungan kecuali Allah. Warajulani, nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini ya. Warajulani, 2 orang, tahabba yang saling mencintai, fillah karena Allah. Jadi warajulani, 2 orang, tahabba yang saling mencintai, fillah karena Allah, ijtama'a alaih, mereka berkumpul atas dasar cinta ya, wa tafarraqa alaih, dan berpisah atas dasar cinta karena Allah. Jadi mudah-mudahan kita juga diantaranya dalam komunitas ini misalnya bahwa betul-betul ya saling mencintai karena Allah, kita saling mendoakan, saling memberikan support, saling memberikan dukungan ya, mencintai karena Allah, berkumpul di dalam sebuah kajian karena Allah, berpisah juga karena Allah gitu ya. Jadi ketika persahabatan itu karena Allah, maka isi persahabatannya itu adalah keimanan dan ketakwaan, bukan dosa dan maksiat gitu ya. Berbeda kalau yang persahabatannya karena hal lain misalnya, ya hanya seputar keduniaan, misalnya jalan-jalan ke bioskop, misalnya nonton, happy kuliner, hanya seputar itu. Tetapi kalau persahabatan kita karena Allah, maka isi persahabatannya juga adalah keimanan dan ketakwaan, bukan dosa dan maksiat. Nah, di sini ada ini ya, dulu Yahya bin Abi Katsir berkata bahwa dulu para ulama mengatakan bahwa sebaik-baik teman itu adalah orang yang mengatakan kepada temannya, yang ngajak sholat, yuk kita sholat, saum sebelum kita meninggal. Nah, jadi sebaik-baik teman adalah yang mengatakan temannya ngajak sholat, ngajak berbuat ketaatan, mengajak berbagai amal soleh gitu ya. Jadi ketika persahabatan itu karena Allah, maka kita akan membangun cinta dan benci karena Allah gitu ya. Kita tidak berlebihan dalam cinta dan benci, sehingga kita tidak akan kecewa ketika berpisah karena Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah saling membantu dan saling melengkapi. Nah, harus saling membantu, saling melengkapi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, masalul mukminin, perumpamaan orang-orang mukmin, fi tawaddihim, dalam hal saling mencintai, wa ta'atufihim, dalam hal saling menyayangi, wa tarahumihim, dan saling berbelas kasih, kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi kita itu sesama mukmin ya, harus dalam hal mencintai, menyayangi, saling berbelas kasih. Kama salil jasadil wahid, harus seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu uzwun, apabila salah satu anggota tubuh mengeluh sakit, tada'a, maka akan turut merasakan sairul jasad bisaharil huma, akan turut merasakan demam ya, dan nggak bisa tidur. Nah, itulah, jadi kita itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika ada saudara kita yang sakit, maka kita ikut merasakannya, kita berempati. Jadi kita harus memiliki empati yang kuat ya, untuk membantu saudara, misalnya semampu kita gitu ya.
Jadi jangan hanya menjadi penonton saja. Rasulullah bersabda bahwa man istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kalian ayan fa'akhoh, memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka kerjakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah menguatkan lagi dalam hadis yang lain, inna, sesungguhnya, minan nas, di antara manusia, mafatih halil khair, ada yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, mughaliqa lisyarr, dan menjadi penutup pintu-pintu keburukan. Nah, jadi pernah ya ada suatu kejadian di sini, ada Fath al-Musili pernah datang ke rumah sahabatnya namanya Isa at-Tammar, tetapi ketika Fath datang itu Isa at-Tammar tidak ada di rumah. Kemudian ia hanya mendapati budak ya, hamba sahaya dari Isa at-Tammar. Kemudian dia ya Fath itu menyatakan kepada hamba sahayanya, coba keluarin kantongnya Isa at-Tammar gitu ya. Kemudian si hamba saya itu mengeluarkan kantong ya, kantong majikannya ya untuk sahabatnya ini, dan dia pun membuka, kemudian mengambil 2 dirham dari kantong itu. Nah, jadi si sahabatnya itu ya, Fath itu kayaknya pengen pinjam, tetapi Isanya nggak ada, kemudian hanya ada hamba saya. Kemudian dia mengambil 2 dirham dari kantong itu. Kemudian ketika Isa datang ke rumah, si hamba saya itu ngasih tahu ya tentang kedatangan sahabatnya tadi udah datang Fath al-Musili ke sini. Kemudian ia mengambil 2 dirham. Kemudian respon Isa itu, dia menyampaikan kepada hamba sayanya, kalau kamu jujur maka kamu adalah merdeka karena Allah. Nah, jadi segala sesuatu karena Allah gitu ya. Wahai hamba sahayaku, jika kamu jujur, apa yang kamu katakan itu jujur, maka jadi bukan dia yang ngambil tetapi sahabatnya gitu ya. Jika kamu jujur maka kamu akan merdeka karena Allah. Kemudian tadi ya beliau memeriksa kantong, dan ternyata apa yang dikatakan oleh hamba saya yang perempuan itu benar. Maka spontan seperti itu juga dia membebaskan hamba saya itu. Nah, jadi kisah tadi menunjukkan bahwa betapa indahnya persaudaraan, ukhuwah, persahabatan dalam Islam ya, yang dicontohkan para ulama salaf dulu, sehingga justru mereka itu senang ketika sahabatnya itu mengambil apa yang menjadi miliknya. Nah, hal ini memberikan pelajaran kepada kita ya, agar menjaga persahabatan, merawat ya dari benalu-benalu perusaknya, terutama kita ya, sahabat-sahabat misalkan yang seakidah, kemudian satu itu ya dalam naungan Islam gitu. Kemudian menjaga kehormatan saudara. Jadi kehormatan saudara itu punya kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Rasulullah bersabda, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, dan harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, haram, tidak boleh dilanggar ya, sesama muslim, darah, harta, kehormatan, haramun alaikum, bahwa haram ya, tidak boleh dilanggar di antara kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya kalian hari ini, yaitu di hari Arafah ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menyampaikan bahwa kami mendapati para ulama salaf itu, mereka tidak menilai bahwa ibadah itu hanya saum saja, ibadah itu hanya sholat saja, tetapi ibadah yang sesungguhnya itu adalah menahan diri dari menodai kehormatan manusia gitu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh dari sahabat ya, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid itu hubungannya kurang bagus gitu ya. Hubungannya kurang bagus. Suatu saat ada seseorang yang mencela Khalid di depannya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Kalau kita makan ketika ada sesuatu friksi atau ada sesuatu yang berbeda, pasti ketika dikomporin itu akan ikut gitu ya, benar gitu, tetapi enggak gitu, ini enggak seperti itu. Jadi ada seorang yang mencela
Khalid bin Walid di depan Sa'ad ya. Tetapi Sa'ad marah gitu dan menegur orang itu dan mengatakan bahwa, "Mah, diamlah kamu. Inna ma bainana lam yablugh dinana." Bahwa sesungguhnya permasalahan yang terjadi antara Sa'ad dan Khalid itu lam yablugh dinana, enggak sampai pada taraf agama kami gitu. Jadi begitu menjaga ya kehormatan sekalipun dalam kondisi hubungan yang kurang baik misalnya. Nah kemudian dari cerita tadi ya, bahwa bagaimana ketika seseorang melemparkan celaan kepada Khalid ya, karena tahu antara Khalid dan Sa'ad itu ada perselisihan, namun Sa'ad justru memarahinya ya, menegurnya dan menjelaskan bahwa perbedaan di antara mereka itu nggak sampai mencemarkan, nggak boleh ya sampai menghina dan mencemarkan kehormatan saudaranya. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya kejernihan hati para sahabat. Mereka adalah contoh teladan untuk kita semua. Nah, jadi bahkan di sini disampaikan bahwa menjaga kehormatan saudara sesama muslim itu sangat penting ya. Apalagi kepada orang-orang yang punya jasa untuk kita gitu. Jangan sampai, kalau dalam bahasa Indonesia ya, air susu dibalas air tuba. Karena hakikatnya orang seperti itu lebih buruk. Udah dikasih berbagai kebaikan ya, malah membalasnya dengan keburukan. Dalam Islam, nah itu adalah lebih buruk daripada binatang. Ada sebuah buku berjudulnya Fadlul Kilab ala kasiri mimman labisa thiyab. Artinya keutamaan anjing dari kebanyakan orang-orang yang berpakaian, atau dari manusia, yang menunjukkan bahwa manusia yang membalas kebaikan orang lain dengan keburukan itu hakikatnya lebih buruk daripada seekor anjing. Nah itu ya. Nah misalnya pada zaman sekarang banyak ya, bahkan sudah melupakan jasa ustaz gitu ya, bahkan menjelek-jelekan ustaz misalnya. Ini harus hati-hati gitu ya, ilmunya tidak akan berkah. Bahwa intinya Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana membalas kebaikan orang lain dan tidak melupakan gitu ya. Begitu indahnya dalam Islam itu, man sona'a ilaikum ma'rufan, barang siapa yang sona'a berbuat ma'rufan kebaikan, ilaikum kepada kalian, fakafi'uhu, maka harus balaslah oleh kalian. Jadi dalam Islam itu seperti itu ya, bahwa man sona'a, barang siapa yang membuat ma'rufan ya, kebaikan, ilaikum kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Fa'ilam tajidu, tetapi kemudian ketika tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya, misalnya nggak punya apa-apa untuk membalasnya, tukafi'unahu, ya tidak, falam tajidu ma tukafi'unahu, tidak mendapatkan sesuatu yang harus apa yang harus dibalaskannya, fad'ulahu, minimal maka doakanlah dia gitu ya. Minimal dalam Islam itu ketika diberikan kebaikan itu fad'ulahu, minimalnya ya, maka doakanlah, hatta tarau annakum qad kafatumuhu, sampai kalian melihat bahwa kalian bisa membalasnya. Jadi begitu indah dalam Islam, ketika ada yang berbuat kebaikan harus dibalas. Kemudian ketika kita memang nggak ada hal-hal untuk membalasnya, minimal kita mendoakannya, sehingga orang yang memberikan kebaikan itu merasa enak gitu ya, dengan balasan yang lebih baik lagi, itu berupa doa. Kemudian termasuk dalam menjaga kehormatan juga, tentu saja ya, tidak boleh menghina, merendahkan, membuli. Misalnya ini hadisnya ya, hadis tentang larangan bullying, larangan menghina, larangan merendahkan. La tasubbudik, janganlah kalian mencela adik ayam jantan, fa innahu, karena sesungguhnya yuqidukum lis-shalah, dia membangunkan kalian untuk sholat. Jadi nggak boleh menghina, merendahkan, ngebully gitu ya. Bahwa Rasulullah melarang ya mencela ayam, karena ayam juga banyak jasa yang membangunkan manusia untuk sholat. Kemudian bagaimana ketika kita mencela sesama muslim gitu ya, apalagi ulama, ulama yang banyak jasanya misalnya. Maka kita wajib menjaga lisan supaya tidak mencela saudara kita sesama muslim.
Rasulullah bersabda, aksaru khotoya, kebanyakan dosa ibnu Adam, manusia itu adalah fi lisani, berasal dari lisannya. Bahwa disebutkan oleh Imam Al-Munawi bahwa faktor dosa yang paling banyak menjerumuskan orang solih, orang ahli tauhid terseret ke dalam neraka adalah dikarenakan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Kemudian menjaga rahasia sahabat. Nah, ketika kita bersahabat itu, ketika ada rahasia ya, harus kita jaga gitu ya, bahwa rahasia itu adalah amanah yang harus dijaga baik-baik. Rasulullah bersabda, idza haddasa rajul, apabila seseorang berbicara bil hadis ya, idza haddasa rajul bil hadis, jika seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan, summa iltafata, kemudian dia menoleh seakan meminta agar dirahasiakan gitu ya, fahiya amanatun, maka itu adalah sebuah amanah. Nah, jadi jangan ember gitu ya. Jadi ketika bersahabat itu harus mampu menjaga rahasia. Kemudian menjauhi suuzon, prasangka buruk. Dalam surah Al-Hujurat kita sudah pernah mengkajinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minazon, kebanyakan dari prasangka, fa innazonna, karena inna ba'dzadzon ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi kita jangan sampai kita suuzon kepada sahabat kita ya. Pokoknya jangan ada buruk sangka, karena tadi ya dalam iyakum wazon, karena fa inna ba'dzadzon ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Pernah ada kejadian ya, di antaranya ada seseorang gitu ya. Nah di sini langsung saja ke sini ya, biar ini masih terlalu banyak. Ada ini ya, salah satu wasiat dari Umar bin Khattab ya, la tazunanna, janganlah engkau menyangka jelek bi kalimatin, dengan suatu kalimat, kharajat, yang keluar, min akhika, dari saudaramu, ila khairan, kecuali engkau mendapatkan ruang khair, kebaikan, wa anta tajidullah fil khair mahmala. Pokoknya jangan pernah bersuuzon terhadap suatu kalimat yang dibicarakan oleh seorang muslim ya. Pokoknya selama kita mampu berpositif thinking, itulah kita harus berpositif thinking ya. Jadi wa anta tajidu, dan kau mendapati laha baginya fil khair, ada kebaikan mahmala yang dalam memahaminya. Pokoknya sejelek apapun misalnya yang keluar dari mulut saudara kita, nah kita positive thinking saja terhadap apa yang dibicarakannya. Nah di sini pernah terjadi ya pada Yunus bin Ubaid, ketika beliau terkena musibah, anaknya meninggal. Suatu saat ada seorang yang mengatakan kepadanya, sahabatmu Ibnu Aun nggak datang bertakziah, kan misalnya Yunus bersahabat dengan Ibnu Aun. Ketika Yunus sedang terkena musibah, anaknya meninggal, kemudian ada seseorang yang itu menanyakan ya, kemana sahabatmu kira-kira ya, sahabatmu Ibnu Aun kenapa nggak datang bertakziah gitu ya. Kemudian beliau menjawab, inna iza wasiqna bimawaddah, kalau kita sudah terjalin mawaddah ya, persaudaraan, akhina, dengan saudara kami, lam yadurruna alla ya'tiyana, maka nggak masalah jika tidak datang pada kita juga gitu. Jadi sudah berhusnuzon saja gitu ya. Ada uzur, pasti ada uzur, kenapa nggak takziah gitu. Nah, nah seperti inilah contoh ya. Kemudian nggak boleh, harus menghindari debat kusir ya. Rasulullah bersabda, ana za'imun, aku menjamin, bibaitin fi rabadil jannah, sebuah rumah di pinggiran surga, liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia itu berdebat dalam keadaan benar gitu ya. Jadi Rasulullah memberikan pahala ya, rumah ya di surga, di pinggiran rumah di surga, bagi orang yang mampu meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Kalau diskusi kayak tukar pikiran yang hal baik nggak apa-apa ya, kayak misalnya Imam Syafi'i dulu berdebat misalnya dengan Abu Ubaid ya. Kalau menurut Imam Syafi'i yang dimaksud 3 kur itu 3 kali haid, kalau Abu Ubaid bukan, itu 3 kali suci. Nah tetapi
berdebat di sini ya, mujadalah billati hiya ahsan gitu ya. Nah, tidak seperti debat kusir yang ya misalnya banyak yang terjadi hari ini ya. Kemudian menggunakan lisan untuk berbuat baik kepada saudara. Jadi lisan itu seperti pisau bermata dua ya, bisa mendatangkan kebaikan yang banyak dan sebaliknya lisan itu bisa mendatangkan keburukan ya ketika kita tidak mampu menjaganya. Nah kemudian bagaimana ya, gunakan lisan ini untuk merawat persaudaraan. Maksudnya ketika kita bersahabat, ketika kita bersaudara harus mengungkapkan perasaan cinta kita kepada sahabat kita gitu ya. Rasulullah bersabda, idza ahabba ahadukum, ketika kamu mencintai salah seorang di antara kamu ya, fillah, karena Allah, fal yubayyin lahu, maka harus mengungkapkan gitu ya bahwa kita itu sayang karena Allah gitu. Fa innahu khairun fil ilfah wa abqa fil mawaddah. Karena kalau kita mengungkapkan, maka itu lebih baik dalam menjalankan keakraban dan lebih kekal dalam menumbuhkan kasih sayang. Nah, jadi makanya Rasulullah tidak segan ya menyampaikan perasaan cintanya kepada sebagian sahabat ya, diantaranya kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah bersabda, ya Muaz, wahai Muaz, ini ya sesungguhnya wallah, demi Allah, la uhibbuk, aku mencintaimu wahai Muaz gitu ya. Ausika ya Muaz, nah bahwa aku berwasiat kepadamu wahai Muaz, la tada'anna. Nah, saking cintanya Rasul kepada sahabat Muaz bin Jabal, Rasulullah mengungkapkan ya, la uhibbuk, aku betul-betul mencintai wahai Muaz, ausika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli shalah an taqula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pokoknya jangan pernah meninggalkan setiap selesai sholat ucapkan ini, Allahumma ya Allah inni, ya Allah bantu aku untuk mengingatmu ya, ala zikrika untuk mengingatmu, wa syukrika dan bantu aku untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini ya wasiat Rasulullah ya kepada Muaz bin Jabal, karena Rasulullah mencintai gitu ya Muaz bin Jabal, betul-betul cinta karena Allah. Nah luar biasa. Memuji saudara dengan pujian yang jujur, nggak berlebih-lebihan gitu, nggak lebay memuji, nggak, tetapi dalam banyak ayat Al-Quran ya disampaikan bagaimana Allah memuji hamba-hamba yang soleh, seperti Allah memuji Nabi Ibrahim ya, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifa. Ibrahim itu adalah seorang imam yang patuh kepada Allah, hanif, dia termasuk orang-orang yang dipuji sama Allah. Sama Rasulullah juga ya pernah memuji Ali bin Abi Thalib, la u'tiyanna rayah, aku akan berikan panji perang ini. Nah ketika mau perang ya, bahwa Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak langsung dengan namanya ya, la u'tiyanna, aku akan berikan panji ar-rayah, panji ini ghadan, besok, rajulan, kepada seseorang yang yuhibbuhullah, yang Allah dan wa rasuluh, Allah dan Rasulullah mencintainya, auqala, atau perkataannya itu yuhibbullah, dia mencintai Allah wa rasulah dan rasulnya, yaftahullah alaih, dan Allah memberikan kemenangan kepadanya. Jadi memuji ya tentang Ali. Banyak juga tentang sejarah ya, misalnya bagaimana para ulama salaf, Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad, Syekh bin Baz ya, Syekh Utsaimin saling memuji, Syekh Al-Albani, tetapi pujiannya itu pujian yang jujur ya, tidak berlebihan. Kemudian berterima kasih kepada sesama saudara. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Ketika dia tidak mampu berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dikategorikan bersyukur kepada Allah. Mendoakan ya, misalnya mendoakan kebaikan. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba ya, yada'u liahihi, dia mendoakan saudaranya bizahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya, illa qalal malak, kecuali malaikat menyampaikan walaka bimislin, dan untukmu juga seperti itu. Nah ini ya, Abu Darda mengatakan bahwa ini subhanallah sahabat itu ya, sungguh aku selalu memohonkan ampunan dalam sujudku untuk 70 saudara-saudaraku.
Aku sebut nama mereka dan juga nama-nama bapak mereka satu persatu. Bayangkan ya, Abu Darda dalam sujudnya dia mendoakan ke 70 orang saudara-saudaranya ya, sahabat-sahabatnya, dan disebutkan nama mereka juga nama bapak mereka gitu ya, dipintakan ampun, subhanallah. Kemudian memaafkan kesalahan. Kulubni Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Nah, jadi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Nah, jadi mudah memaafkan ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Nah, ini ya, wal afina anin nas, yang mudah memaafkan kepada manusia gitu ya. Nah, ini sebuah kisah menarik ya, terjadi pada Ja'far As-Shadiq, seorang ulama yang luar biasa ya. Suatu hari dia jengkel kepada hamba sahayanya. Kemudian hamba sahayanya ini membacakan ayat ini ya, maka Ja'far pun tadi yang surah Ali Imran itu wasari'u ila maghfirah. Jadi Ja'far beliau sedang jengkel, kesal ya sama hamba sahayanya. Tetapi ketika hamba saya membacakan surah Al Imran ayat 133 sampai 34, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimil ghaidh wal afina 'anil nas. Ketika dibacakan ayat ini, maka Ja'far pun menahan amarahnya ya, memaafkan hamba saya itu, dan beliau memerdekakan hamba saya itu. Nah, jadi bagaimana Nabi Yusuf ketika diperlakukan buruk ya oleh saudara-saudaranya, dihasadi, mau dibunuh, tetapi ketika dewasa Allah mempertemukan mereka ya, Yusuf tidak dendam gitu ya. Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya gitu. Nah, kemudian ikut senang ketika saudara mendapat nikmat. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang kalian beriman sampai dia mencintai saudaranya dan apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini ya, bahwa afdalul a'mal, amalan yang paling utama adalah antudkhila alahi kal mu'min sururo, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaramu yang beriman. Itu adalah ketika kita membuat orang lain bahagia, kemudian orang lain mendapat kebahagiaan, kita senang. Nah, itulah persahabatan dalam Islam ya. Nah, kemudian tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahwa Ibnu Qayyim menyampaikan ayat ini mengandung semua kebaikan hamba di dunia dan akhirat mereka tuh dalam hal interaksi sesama mereka ya, dan interaksi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita harus saling bersinergi, saling bantu, saling melengkapi ya. Bahwa kita tidak mungkin hidup sendirian, bahwa kadang kita futur, kadang kita kurang semangat, saling menyemangati gitu ya. Tidak boleh pokoknya ya malu fakulun muyassarun lahu khilaqalahu. Nah, ini kita ya sesuai dengan itunya gitu ya. Kemudian ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah, wahai orang beriman jadilah kalian penolong agama Allah ya. Jadi pokoknya seperti ini ya. Kemudian berlapang dada ketika ada perbedaan, jangan ketika ada perbedaan itu malah jadi musuh. Berlapang dada ketika ada perbedaan pendapat. Wa amal ikhtilaf, adapun perbedaan pendapat ya, bil ahkam, untuk masalah fikih, fa aktsar, jumlahnya terlalu banyak ya, min ayyan dobita walau kana kullama ikhtalafa musliman fi syai' tahajjara lam yabqa bainal muslimin ismah wala ukhuwah. Dan seandainya setiap kali ada dua muslim berbeda pendapat tentang sesuatu, mereka saling bermusuhan, maka tidak akan ada lagi hubungan kehormatan dan persaudaraan antara kaum muslimin. Nah, jadi pokoknya harus berlapang dada ya ketika ada perbedaan pendapat. Bahkan Abu Bakar dan Umar saja manusia terbaik ya setelah Nabi, mereka pernah berbeda pendapat gitu ya, akan tetapi mereka tetap saling mencintai gitu. Maka tidak semua perbedaan itu harus menjurus kepada permusuhan gitu ya. Yang terpenting adalah kita menjaga ukhuwah Islamiyah, bahwa melakukan upaya merekatkan persahabatan, saling berziarah, saling bertanya kabar ya, zur ghiban, berkunjunglah sesekali, tazdad hubban, pasti akan bertambah saling mencintai. Bertanya kabar misalnya, bertanya kabar, bahwa Rasulullah sering menanyakan sahabat-sahabat yang tidak terlihat ya. Nah, misalnya seorang ustadz bertanya tentang kepada santri-santrinya,
Nah, kemudian mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu. Nah, ini akhlak dalam Islam ya. Innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin idza laqiyal mu'min, bertemu dengan mukmin lainnya, fasallama, maka hendaklah mengucapkan salam, wa akhadha biyadihi fasafahahu, dan berjabat tangan, tanah sarot khotoyahuma kama yatana sarwaraqus syajar. Maka ketika kita bertemu dengan sesama muslim, mengucapkan salam, musafaha ya, berjabat tangan, maka berguguranlah dosa-dosa kita ya, seperti daun berguguran dari pohonnya. Kemudian jangan lupa wajah ceria ya, tabassumuka fi wajhihi kasodaqah. Senyuman kita terhadap saudara itu adalah sedekah gitu ya. Nah, jadi harus ramah, menghindari hal-hal yang bisa merusak persahabatan. Jangan ada hasad ya. Hasad, bahwa di sini dabba ilaikum daul umam, merayap ya penyakit umat sebelum kalian itu, al hasad itu hasad ya, wal bagdo, hasad, kita kadang ada muncul bagdo ya, kebencian misalnya. Kemudian hiyal halikoh la aku lu tahlik sya'ra walakin tahlikuddin. Jadi penyakit umat sebelum kalian itu timbul iri, dengki gitu ya, kebencian, penyakit yang mencukur bukan rambut akan tetapi mencukur agama kalian. Jadi inilah yang akan merusak persahabatan. Kemudian cinta popularitas. Tidak ada seorang pun yang berambisi ya, mamin ahadin ahabur yasah illa hasad wa bagho. Tidak ada seorang pun yang berambisi kepada pangkat dan jabatan, pasti akan timbul dalam hatinya itu hasad wa bagho dan aniaya, watatabba'a uyuban nas wa kariha ayuzkara ahadun bi khair. Jadi tidak ada seorang pun yang berambisi kepada pangkat, jabatan, pasti dia akan berbuat hasad, aniaya ya, cari-cari aib orang lain dan benci ketika disebutkan kebaikan orang lain. Kemudian cinta dunia. Nah, ini cinta dunia juga yang pasti gitu ya, bisa merusak persaudaraan atau persahabatan. Seperti itu. Mudah-mudahan kiat-kiat bagaimana bersahabat sampai ke surga ini bisa kita laksanakan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, meneladani para salafus salih, bagaimana mereka hidup dalam persahabatan yang mudah-mudahan persahabatannya bisa sampai ke surganya Allah tadi, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, bagaimana yang bersahabat mereka saling berhadapan-hadapan, yang mutaqabilin, ngobrol di atas permadani, saling itu ya. Nah, subhanallah. Mungkin hanya itu saja ya. Mohon maaf agak kepanjangan karena ini dihatamkan saja ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Semoga persahabatan kita semua dalam kajian majelis ilmu ini ya bisa sampai ke surganya Allah. Semoga kita diikat dalam satu persaudaraan muslimah, persaudaraan muslim. Tetap semangat ya untuk melakukan berbagai aktivitas al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Dr. Penti yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita selalu menjalin persahabatan dengan utuh dan kita bersahabat karena Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan dengan selalu mengikuti kajian subuh ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih ilmunya. Syukran jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.